warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Perkenalkan, nama kakak Idatul Amalia dan ini teman kakak yang bernama Aula Diana Diva. Kami di sini akan membahas tentang ilmu pengetahuan sosial, yaitu penampakan alam. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lebih bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar lebih semangat lagi, mari kita ice breaking yuk. Ice breakingnya begini adik-adik. Tepuk semangat. Semangat. Memberikan anugerah berupa penampakan alam seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Semua itu dapat kita manfaatkan dan dapat kita gunakan secara bijak sesuai dengan kebutuhan kita. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengetahui dan mengidentifikasikan karakteristik ciri dari dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai, dan pemanfaatan sumber daya alam serta pekerjaan masyarakatnya. Manfaat pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui bahwa daratan dan perairan memiliki kegunaan yang beragam di setiap wilayah. Nah, adik-adik di sini ada yang tahu nggak sih ini gambar apa? Lalu yang ini gambar apa? Dan ini ada yang tahu nggak apa? Indonesia memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Yang pertama yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 500 meter dan udara di dataran tinggi itu sangat sejuk. Pada umumnya, tempat tinggal yang ada di dataran tinggi itu cenderung memiliki ventilasi udara yang sedikit. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak sih mana saja yang termasuk dataran tinggi? Iya, benar. Ada di Batu Malang, ada di Pegunungan Dieng, dan ada di dataran tinggi Pacet Mojokerto. Yang kedua, kita akan membahas tentang dataran rendah. Dataran rendah memiliki ketinggian lebih dari 200 meter dari permukaan laut. Dataran rendah memiliki suhu yang stabil karena posisi di dataran rendah itu tidak tinggi. Maksudnya di udara dataran rendah itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Di dataran rendah itu memiliki banyak sekali aliran sungai. Nah, aliran sungai ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya sebagai cuci pakaian, untuk mengaliri sawah, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak sih daerah mana saja atau wilayah mana saja yang termasuk dataran rendah? Iya, benar sekali. Ada di Surabaya, ada di Sidoarjo, dan ada di Jakarta. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan dengan lautan. Karakteristik pantai ini adalah ada yang berpasir dan ada yang berkarang. Pantai itu selalu berdekatan dengan lautan. Sumber daya alam pantai itu ada pohon kelapa. Lalu, air laut yang terasa asin dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan garam. Halo adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai bagi kesejahteraan masyarakat. Hayo, ada yang tahu nggak dari ketiga tempat tersebut apa saja manfaat sumber daya alam yang dihasilkan? Oke, jadi hasil dari sumber daya alam dari dataran tinggi, contohnya seperti sayur mayur, buah-buahan, teh, dan lain sebagainya.
Nah, untuk pemanfaatan di dataran tinggi, biasanya penduduk di sana itu menggunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan, seperti itu. Ada juga sebagai tempat pariwisata loh. Contoh tempat pariwisata di dataran tinggi seperti Pegunungan Malang, contohnya seperti Jatim Park. Kemudian di daerah Jawa Tengah ada Pegunungan Dieng, dan di sebelah Jawa Barat ada Gunung Tangkuban Perahu. Setelah membahas dataran tinggi, sekarang kita membahas dataran rendah. Lahan di dataran rendah sangatlah cocok digunakan untuk menghasilkan sumber daya alam berupa padi, jagung, kacang panjang, dan kelapa sawit. Untuk kegiatan pemanfaatan bagi manusia di dataran rendah lebih banyak daripada daerah dataran tinggi. Selain digunakan untuk pertanian, peternakan, perkebunan, dan tempat pariwisata, daerah dataran rendah khususnya di perkotaan, kegiatannya banyak bergerak di bidang industri dan jasa. Nah, adik-adik pasti tahu dong, di Surabaya ini contohnya, banyak sekali pabrik-pabrik yang berdiri. Gak hanya di Surabaya, di daerah-daerah kota besar juga banyak, seperti di Jakarta dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Sekarang pantai. Masih ingat penjelasan pantai yang disampaikan oleh Kak Indah tadi? Ya, pantai merupakan batas antara daratan dan juga lautan. Meskipun wilayahnya cenderung berupa pasir dan juga golongan ombak, tidak sedikit sumber daya alam yang dihasilkan oleh pantai, antara lain hutan bakau, penghasil garam laut, budidaya rumput laut, lalu ikan, dan juga pohon kelapa. Adapun manfaat dari adanya pantai, yang pertama sebagai lokasi penangkap ikan bagi para nelayan, dan yang kedua tempat rekreasi, yang ketiga sebagai ekosistem tumbuhan bakau, yang keempat ada tempat pelabuhan kapal pesiar. Setelah ini kalian silahkan untuk mengerjakan tugas yang sudah kakak sediakan di buku LKPD. Nanti kalau tugasnya sudah selesai, silahkan dikumpulkan melalui WhatsApp seperti biasanya. Kesimpulan yang kita dapat hari ini, kenampakan alam dibagi menjadi dua, daratan dan perairan. Untuk wilayah daratan meliputi dataran tinggi dan juga dataran rendah. Sampai sini, apa ada yang perlu ditanyakan? Jika ada, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next month.